Acara ini didukung oleh Badan Amil Zakat Nasional Lombok Timur. Sebuah gubuk berdiri di tepi sungai, bertiangkan bambu dan kayu panjang, beratapkan karung semen bekas dan tikar bekas, dan hanya berdindingkan plastik bekas bening di satu sisinya sebagai penutup. Tampak begitu kumuh dan jauh dari kata layak untuk ditinggali. Gubuk ini berhadapan langsung dengan sungai yang sewaktu-waktu airnya bisa saja meluap jika musim penghujan tiba. Mirisnya, gubuk ini adalah tempat tinggal bagi Salim, sosok lelaki paruh baya yang setiap harinya mengumpulkan sampah plastik yang dijual untuk biaya makan sehari-hari. Aduh ini damat semata sakit lala. Seperti inilah Salim saat sedang termenung meratapi nasibnya, meluapkan segala pilu kesedihan hatinya melalui tembang yang dinyanyikan dengan penuh penghayatan. Tak ada tempat mengadu. Sejak usianya masih sangat muda, sudah harus hidup sendiri tanpa kedua orang tua. Kini di usianya yang sudah kepala 5, Salim berteman sepi dan hanya berserah diri akan nasib yang sudah menjadi takdirnya dari Sang Ilahi. Dulu bajang-bajang, ngelamun doang, berembet nanti hidup. Ingin kaya, wah susah. Angan-angan aja jadi orang kaya, merenung aja, nangis. Ingat mak ibu sudah meninggal dunia, ayah dan ibu sudah nggak ada lagi. Saya masih kecil ditinggalkan olehnya. Jadi saya terpaksa mana saya pergi untuk menyambung hidup di atas dunia ini, makan sehari-hari. Nangis saya, oh ibu, lihatlah anakmu ini ibu. 10 tahunan lebih Salim tinggal di gubuk ini. Tidak ada sedikit pun takut yang dirasakannya. Padahal, bisa saja air sungai yang berada tepat di hadapannya meluap ataupun binatang-binatang seperti ular mengancam nyawanya saat sedang tertidur. Namun tak ada pilihan bagi Salim. Ia tak punya tempat tinggal setelah berpisah dengan istrinya. Salim pun membangun sebuah gubuk di Dusun Timur Rurung, Desa Rengsingbat, Kecamatan Sakra Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Tepatnya di bantaran aliran sungai yang airnya menuju bendungan Kali Ujung. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, syukur selama saya tidur di rumah saya yang bagus ini. Kayak saya katanya orang dia takut, tapi saya tidak takut. Karena apa? Karena saya takut hanya kepada Allah. Saya takut. Dan semua makhluk yang halus atau jin peritnya itu, sebelum saya tidur, saya berdoa untuk untuk mengusir dia lah, supaya dia pergi, jangan kacau saya, jangan saya lah, ganggu saya, karena saya ini orang sebatang kara, hidup susah lagi mengganggu. Kalau sini ya 10 tahun lebih lah, 10 tahun lah. Dekat-dekat aja tempat saya ini, balik berpulang kebun-kebun, sawah-sawah dengan itu tempat saya tinggal malam lah. Air besar datang, bawa itu etin lah. Kadang-kadang bawa itu kotak-kotak gabus, kardus. Dapat banyak, alhamdulillah, syukur Allah. Bila dah dapat, menangis, sedih. Mau makan apa sekarang? Rezeki tak selalu dapat. Macam tu. Biaya untuk satu hari Rp10.000. Dapat barang harga pungutan sampah Rp5.000. Mana ada dapat? Setiap paginya sebelum memulai aktivitas, agar tenaganya tetap stabil saat berjalan kaki menyusuri sungai, Salim menyempatkan diri untuk mengisi perut jika ada makanan yang bisa dimakan. Hari ini, untuk mengisi perutnya, Salim ada beberapa bungkus mie instan dan beberapa butir telur dari pemberian orang. Dengan tungku dan kayu bakar yang dipungutnya, Salim mengolah sebungkus mie instan dan sebutir telur untuk mengisi perut sebagai sumber tenaganya beraktivitas. Saya kerja itu sana sini, sana kemari. Jalan kaki, bukan naik sepeda atau naik motor. Jalan kaki aja sepanjang jalan saya jalan. Saya berpikir saya mau kerja apa. Saya ingat saya mau kerja ronsokan, angkat sampah. Panci robek lah macam. Susah. Tak cukup makan. Tidak cukup makan itu. Sehari dapat, di lain hari tak dapat. Mana tidak susah. Tidak dapat Rp5.000 satu hari. Harga makan, minum naik, mahal. Saya keluarkan uang untuk modal satu hari Rp10.000. Untuk makan tak cukup. Tidak cukup. Jadi kalau saya tak dapat itu pungut sampah, pungut rosokan, saya minta utang untuk makan, belanja makan. Nanti kalau sudah ada uang, baru saya bayar. Setiap harinya Salim menyusuri daerah aliran sungai Bendungan Kali Ujung ini untuk mengumpulkan sampah-sampah plastik ataupun barang rongsokan yang dirasa bisa dirupiahkan.
yang jika dirupiahkan pun hasilnya tak seberapa. Tanpa ragu, takut, dan merasa jijik, Salim mengais sampah-sampah yang terbawa aliran sungai dan memilah plastik ataupun rongsokan yang bisa dijual nantinya. Saya kerjakan itu rongsokan. Ambil pungut-pungut tin, ambil di sungai. Inilah sungai ini sampai bendungan ujung, kali ujung. Habis kali ujung, kembali lagi ke atas. Sampai di jembatan sana, saya stop pungut sampah. Pulang lagi kembali ke tempat ini. Bukannya tidak ada sanak saudara yang perhatian. Seringkali kerabatnya mengajak Salim untuk ikut tinggal bersama. Hanya saja Salim tahu diri dan tidak ingin menjadi beban dan merepotkan kerabatnya yang juga sama-sama tak berpunya. Saudara saya memang boleh katakan tidak ada aja. Sebab walaupun ada, dia orang susah. Macam saya juga. Jadi terpaksalah saya, ya macam ini dah. Pernah saya diajak tinggal, pulang ke rumah atau pulang makan. Tapi dalam hati saya malu. Dia sudah berkeluarga, ada istrinya. Nah, jadi saya tidak, ya dalam hati saya tidak bolehlah tidak merepotkan dia. Sedangkan dia aja orang susah. Apalagi saya, sama-sama macam itu. Keluarga saya memang kasih perhatian, tetapi saya diam aja. Bagaimana saya walaupun dapat kerja atau boleh makan ini hari satu hari. Salim sebenarnya punya banyak pengalaman dalam bekerja. Ia pernah merantau ke negeri jiran dan melakoni berbagai macam pekerjaan. Bukan berarti Salim tidak berhasil. Ia sosok pekerja keras. Nasibnya hanya kurang beruntung, sehingga tak ada hasil yang dibawa pulang dari merantau. Waktu saya di Malaysia itu susah, kerja kebun, kelapa sawit tinggi, tidak ada penghasilan, cuma cukup makan aja, dapat makan aja.
Selain memungut plastik dan rongsokan di sungai, Salim juga mencoba peruntungan dari hasil menjual kapuk atau juga buah asam yang dipetik dari kebun-kebun di pinggiran sungai. Salim sesekali menjajakan kapuk dan juga buah asam ke masyarakat dari kampung ke kampung di desa Rensingbat. Kadang-kadang saya itu cari randu, itu bage asam, saya cari, jolok-jolok, kita jual untuk makan, dijual di gubuk-gubuk kawan-kawan. Baru kita berjumpa. Kalau tak datang, tak berjumpa lah. Itu saya sampai sana, saya kembali lagi sendirian. Melihat kondisi Salim yang tidak punya tempat tinggal, atas perintah langsung dari Bupati Lombok Timur, Haji Muhammad Sukiman Azmi, melalui program pemerintah yakni RTLH, Pemda Lombok Timur bersama pemerintah desa Rensingbat memberi perhatian dengan membangunkan rumah layak huni untuk ditempati. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih. Semoga Bapak Bupati sehat, selamat. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih Allah atas pemberian bantuan darinya. Tidak hanya mendapat bantuan rumah, Salim juga tak luput dari perhatian Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Lombok Timur. Ketua Basnas Kabupaten Lombok Timur melalui Wakil Ketua 2 Lalu Muhir didampingi Wakil Ketua 4 Insinyur Muhammad Nazri menyerahkan dana bantuan stimulan kepada Bapak Salim. Alhamdulillah, pertama-tama nih kami datang dari Basnas begitu mendapat informasi adanya warga kita yang layak mendapat bantuan. Terima kasih dari Selaporan Televisi yang telah memberi perhatian dan alhamdulillah hari ini kami bisa datang kemari. Masyarakat yang seperti ini tidak bisa kita biarkan terus ya. Siapapun kita, ya, khususnya kami di Basnas, tidak bisa tinggal diam. Dan alhamdulillah pada hari ini kami dari pimpinan turun langsung untuk memberi bantuan sekedarnya. Mudah-mudahan bantuan yang kami terima walaupun mungkin tidak terlalu banyak, tapi bisa membantu. Ya. Situasi dan kondisi Pak Salim, semua orang tergerak untuk membantu, minimal untuk membantu apa yang menjadi kebutuhan beliau. Karena kalau kita melihat secara fisik, Pak Salim ini memang layak untuk dibantu. Baik dari fisik rumahnya maupun secara pribadi kehidupannya. Kami dengar tadi beliau sudah cukup lama di sini ya, bertahun-tahun ya. Ini tentu saja cukup membuat kita miris. Mestinya hal seperti ini segera mendapat perhatian. Ya, kita berharap kembali kepada aparat desa kita ya, ini ya, agar proaktif
apabila ada warganya yang memang layak mendapat bantuan, ya, silakan. Kami menunggu informasinya dan insya Allah kita bisa bersama-sama bertanggung. Terima kasih Basnas Kabupaten Lombok Timur atas bantuannya. Alhamdulillah, syukur amin. Salim, bak seorang penakluk alam di sepanjang aliran sungai Bendungan Kali Ujung, Timuk Rurung, Rensingbat, Sakra Barat. Ia memilih cara hidup sendiri tanpa merepotkan orang lain untuk merasa tentram. Ketenangan batin dan jiwa adalah yang berharga. Salim tetap mengingat Sang Pencipta sebagai rasa syukurnya dan percaya semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Tuhan.